ke-18. Pokok pembahasan kita, kalau kita berhikmat dan mau berkemenangan, kita tidak boleh memiliki atau dalam satu sikon, apalagi kebiasaan. Satu kata ini, bimbang. Kenapa? Bimbang ini adalah lawan daripada iman percaya yang mantap kepada kasih dan kuasa Kristus. Pertama, ternyata orang yang bimbang adalah tidak berhikmat. Itu ada di dalam firman Tuhan. Yuk, kita kupas firman Tuhan ini, kita baca supaya bukan pendapat manusia yang dibicarakan, yang dipercayai, tapi firman Tuhan. Dan itu ada di dalam kitab Yakobus. Mari kita buka sebentar. Kitab Yakobus 1 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Saudaraku, ayat ini sangat amat penting. Kenapa? Manusia di seluruh muka bumi ini mencari dan getol untuk mengejar satu kata, kesempurnaan. Dahsyat. Ternyata hal bimbang ini tidak boleh. Agar supaya apa? Agar supaya kita ini memperoleh buah yang matang, buah yang manis, supaya Anda dan saya menjadi sempurna dan utuh. Utuh itu solid dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, dahsyat. Sekali lagi, orang yang bimbang pasti tidak akan memperoleh kesempurnaan, keutuhan, dan pasti berkekurangan. Karena orang yang tidak bimbang akan menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Sama seperti ibu yang mendoakan putranya. Begitu dia berdoa, dia bilang, Roh Kudus, tolong aku. Langsung peralatan denyut jantung mulai bekerja, berarti anaknya hidup kembali. Dahsyat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ternyata bimbang itu ada kaitannya dengan hikmat. Bahasa Alkitab masih sangat lembut. Kekurangan hikmat. Berarti orang yang bimbang itu kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya membangkit-bangkit,
Dia tidak melihat latar belakang kita, siapa kita, berapa kali kita jatuh dalam dosa, lalu berapa banyak kita membuat kesalahan, kekurangan, kelemahan. Dia tidak membangkit seperti hal ini. Siapa orang yang nanti akan kita bicarakan? Nanti akan saya sebut. Salah satu murid dari Tuhan Yesus yang akan mengalami apa yang sedang kita bicarakan ini. Karena ternyata orang ini sangat kekurangan hikmat Tuhan. Lalu firman Tuhan itu berlanjut, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita minta, kita ketuk pintu, Tuhan bukakan pintu. Tidak ditolak, pasti diberi. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sama seperti gelombang, dan kalau di atas gelombang itu ada kapal atau perahu, maka akan hanyut bersama dengan gelombang itu, pontang-panting diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Waduh, parah ini, Bapak Ibu. Orang yang bimbang jangan mengira dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebagai contoh, ada pasangan Pak Sutri, cucunya sudah 13. Umurnya sudah mendekati 70 tahun. Apa yang terjadi? Karena dia tahu-tahu bimbang, bisa berpikir, jangan-jangan istriku ini bukan yang pas untukku. Padahal cucunya sudah 13, anaknya sudah 4. Dia ceraikan istrinya. Kok bisa? Ternyata dari bimbang ada komanya. Ragu-ragu. Setelah ragu-ragu, hatinya mendua. Itu sebabnya dia merasa tidak tenang. Dia mulai berpikir, jangan-jangan, maaf, sekali lagi maaf, memang Bapak ini sedikit kasihan juga. Karena sejak istrinya menopause, menginjak usia tua, berubah menjadi lebih cerewet, Bapak Ibu. Tolong para ibu-ibu yang sudah di usia lanjut, yang kebetulan mendengar akan pembahasan pada malam hari ini, untuk bisa minta kepada Tuhan supaya diberi hikmat. Dan kalau minta dengan iman, so pasti kepadanya akan diberikan hikmat untuk tidak cerewet, tidak rewel. Puji Tuhan. Bisa? Pasti bisa. Karena Tuhan mengatakan, kalau kita minta dengan iman, pasti akan diberi oleh Tuhan yang menciptakan kita.
Puji Tuhan. Tapi dari diri kita sendiri harus ada kemauan untuk diubah dan dirubah kebiasaan, kelemahan, penyakit, apapun juga yang kurang baik. Apalagi sifat yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang percaya sama dengan bimbang, menjurus ke ragu-ragu, tidak akan memperoleh sesuatu pun dari Tuhan. Catat Bapak Ibu. Kalau kita mau memperoleh sesuatu, pasti yang baik, yang berharga dari Tuhan, janganlah kita bimbang. Buang bimbang dan ragu dalam nama Tuhan Yesus. Siapa murid Tuhan Yesus? Yang disebut oleh Tuhan Yesus, hai kamu yang bimbang dan kurang percaya. Wah, siapa orang ini? Mari kita lihat. Matius 14 ayat yang ke-22. Matius 14 ayat yang ke-22. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Oh, berarti Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu. Ketika itu ada di Danau Tiberias, untuk pergi dengan perahu ke seberang. Dan Tuhan Yesus akan menyusul. Untuk mendahuluinya ke seberang. Jadi supaya murid-muridnya sampai terlebih dahulu di seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Dan sesudah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi murid-muridnya sudah berangkat naik perahu, Tuhan Yesus berdoa sendirian di bukit. Tidak disebut bukit sebelah mana. Bukit di mana dia memberi makan 5.000 orang, memang tanahnya berbukit-bukit. Kalau ada dan saya ke sana, sudah pernah ke Israel akan melihat orang-orang itu duduk di atas bukit dan Tuhan Yesus berkhotbah kepada mereka di pinggir danau di bawah. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia, berarti kapal itu katakan menuju ke utara. Tuhan Yesus bukan ada di belakang mereka, karena mereka melihat ke depan. Berarti Tuhan Yesus datang dari utara. Berarti Tuhan Yesus sudah datang terlebih dahulu daripada mereka. Dahsyat, Bapak Ibu. Jadi, Tuhan Yesus berjalan di atas air bukan dari belakang mereka, tapi dari depan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di atas air,
Berarti murid-muridnya itu dengan kapal yang terombang-ambing menuju ke utara, melihat Tuhan Yesus sedang berjalan di depan mereka. Seperti jalan di darat. Padahal itu adalah air yang bergelombang. Karena perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Wah, ini penting Bapak Ibu. Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus akan datang dari depan mereka, karena mereka bisa melihat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang dari belakang, mereka pasti tidak bisa melihat Tuhan Yesus, bukan? Jadi mereka di dalam perahu yang terombang-ambing melihat ke depan, karena mereka menuju ke seberang yang di depan. Sedangkan Tuhan Yesus datang dari depan menuju ke perahu mereka. Dahsyat. Ini mujizat. Jadi Tuhan Yesus datang dari depan mereka. Berarti Tuhan Yesus datang terlebih dahulu. Tapi karena mereka tidak sampai-sampai, Tuhan Yesus datang untuk menjemput mereka dengan berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka berteriak-teriak, itu hantu. Lalu berteriak-teriak apa? Takut. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu ternyata penakut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena mereka bisa mendengar suara Tuhan Yesus Gembala yang baik, mereka tahu akhirnya kalau itu bukan hantu, tapi Tuhan. Lalu Petrus, dari sekian banyak murid, 12 murid, hanya Petrus yang berseru dan menjawab, iya, Tuhan, apabila engkau itu, kan belum tentu. Tapi Petrus, otaknya jalan, rasionya jalan. Tuhan, apabila engkau itu, yang disebut hantu oleh teman-teman, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi, Petrus melakukan dua hal. Satu, dia mau tahu apa itu betul-betul Tuhan Yesus. Kedua, dia sekaligus melakukan proper and test. Kalau Tuhan Yesus memang Tuhan, panggil aku Tuhan, supaya aku pun bisa berjalan di atas air. Wah, istimewa ini yang namanya murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus itu. Kata Yesus, datanglah. Gak banyak ngomong. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berarti Petrus karena imannya mantap dan teguh, saat itu dia turun dan bisa berjalan di atas air. Tetapi ayat yang ke-30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Jadi ketika Petrus mulai merasakan hembusan angin, dia mulai takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan! Ternyata dia percaya bahwa yang menyuruh dia datanglah, itu adalah Tuhan Yesus. Tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Berarti Petrus itu sudah hampir sampai dan dekat dengan Tuhan Yesus. Berarti dia jalan cukup jauh di atas air, Bapak Ibu. Tapi terakhir, pas ketika dia hampir sampai
dan bisa menyambut jabat tangan mungkin dengan Tuhan Yesus, dia tenggelam. Karena dia takut. Dan apa yang terjadi? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Wah, berarti dekat Petrus itu. Sudah hampir sampai Tuhan Yesus, tapi tenggelam. Dan Yesus mengulurkan tangannya, mengangkat dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Berarti orang yang bimbang itu adalah orang yang kurang percaya, Bapak Ibu. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Begitu Tuhan Yesus memegang tangan Petrus, kembali Petrus bisa jalan di atas air. Bapak Ibu. Lalu bersama dengan Tuhan Yesus yang memegang tangannya, berdua jalan di atas air, menuju ke perahu, lalu naik ke perahu. Berarti Petrus itu nggak tenggelam. Coba Bapak Ibu kalau mau naik perahu di tengah laut, apa bisa langsung naik ke perahu dari air? Nggak bisa. Karena badan kita akan tenggelam separuh, kepalanya saja yang kelihatan. Tapi Petrus bisa langsung naik ke perahu. Berarti ketika dia dipegang tangannya oleh Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terjadi dalam diri Petrus. Dan Petrus yang kurang percaya, karena dipegang tangannya oleh Tuhan Yesus, menjadi bisa jalan kembali di atas air. Dahsyat, Bapak Ibu. Itu sebabnya ada satu lagu yang sangat indah. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dahsyat. Dan pendeta yang mengarang lagu ini, sahabat baikku, tinggal di Cianjur, sudah meninggalkan kita, sudah pulang terlebih dahulu. Tapi lagunya sangat indah dan sering dilantunkan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Begitu Petrus dan Tuhan Yesus naik ke perahu, di mana perahu ada Tuhan Yesus, redalah angin. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya sedang diterpa banyak angin berupa masalah, tekanan, berupa sakit, penyakit, kesusahan, malapetaka, sekalipun bencana apapun juga, sesuatu yang hebat menimpa kita, ingat cerita ini. Pegang tangan Tuhan Yesus. Begitu Anda memegang tangan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memegang tangan. Redalah semua pergumulan hidup Anda dan hidupku juga. Wah, ini sangat penting. Itu ceritanya. Petrus mulai takut dan bimbang ketika dia mulai melihat sikon, keadaan, situasi di sekelilingnya dia. Mulai takut, tenggelam. Ini satu pelajaran, Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya
sedang dalam situasi yang seperti rasanya hidup di dalam perahu yang sedang diterpa angin sakal, diombang-ambingkan ke sana kemari, duduk pun tidak bisa, tidur pun guling-guling, tidak ada kenyamanan. Karena apa? Terbanting-banting, diombang-ambing ke sana ke sini. Kalau Anda dan saya mau berlutut memanggil nama Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan Yesus, sama seperti yang dikatakan oleh Petrus, pasti Tuhan Yesus akan datang dan menolong Anda dan saya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang sangat indah yang perlu kita cermati, yaitu sikon di sekeliling kita. Apapun sikonnya, apapun beratnya, apapun besarnya, Anda harus rasakan. Iya, merasa. Tapi mata Anda harus Anda tujukan kepada Tuhan Yesus. Itulah hikmat. Hanya dengan kita memusatkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, maka semua yang kita rasakan memberatkan, mengganggu, menindih, menekan, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Anda undang Tuhan Yesus hadir di dalam masalah Anda, di dalam kesulitan Anda, di dalam pergumulan Anda. Amin, saudaraku. Nah, semuanya itu akan bisa dirasakan kalau kita ini ternyata termasuk orang yang sudah mau berubah, sudah mau bertobat, tidak lagi dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan keraguan dan ketakutan, tapi mau berserah diri dan mau berubah. Kenapa? Karena bimbang, kalau tadi artinya pertama tidak berhikmat, seperti yang sudah dijelaskan dalam kehidupan Rasul Petrus. Kedua, tidak memperoleh apapun juga, kata Rasul Yakobus. Ketiga, ini yang paling celaka Bapak Ibu. Ternyata orang yang bimbang itu dibenci Allah. Bukan saya yang ngomong. Nabi Daud, Raja Daud yang ngomong. Itu ada ditulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke 113. Mari kita baca ayat ini supaya bukan manusia yang bicara, tapi firman Tuhan yang berbicara. Mazmur 119 ayat yang 113. Orang yang bimbang hatinya ku benci. Saya ulangi. Orang yang bimbang hati ku benci. Tetapi Tauratmu ku cintai, kata Raja Daud. Aku berharap kepada firman-Mu. Wow, itu sebabnya
Raja dan Nabi Daud hidupnya berkemenangan. Dibenci oleh mertuanya, Raja Saul. Diburu-buru mau dibunuh oleh anaknya yang namanya Absalom. Tapi dia bisa mengatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku ya Tuhan. Ayat 114. Dahsyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita diajar. Diajar untuk apa? Diajar untuk melepaskan sifat, kalau itu sifat, kelemahan, kalau itu kelemahan, kekurangan, kalau itu kekurangan, bimbang hati. Jangan sampai Anda dan saya menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan. Waduh, celaka Bapak Ibu. Nah, lalu apa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini menjadi orang yang hidupnya itu dilepaskan dari bimbang. Supaya kita bisa percaya kepadanya. Ini yang Tuhan janjikan. Kembali, kita diminta oleh Tuhan untuk apa? Menyerahkan, memberikan kebimbangan kita itu. Kita berikan, nih Tuhan, aku serahkan kebimbanganku, keraguanku kepadamu Tuhan. Aku mau berserah Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka akan terjadi janji Tuhan di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Yuk kita lihat sebentar. Apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Jadi bukan cuma kebimbanganmu, keraguanmu, ketidakbenaranmu, tapi hidupmu seluruhnya serahkan kepada Tuhan Tuhan besar Yahweh Allah Israel pencipta langit dan bumi, dan percayalah kepadanya, maka dan Ia Tuhan Allah akan bertindak. Haleluya. Wow. Hanya dengan satu action, menyerahkan, berserah diri, memberikan semua kekurangan, kelemahan, dan kebimbangan kepada Tuhan, dan percaya, beriman kepadanya, maka Dia akan bertindak. Kenapa? Kepada siapa janji ini akan ditepati? Ternyata janji ini hanya akan terjadi dan berlaku bagi orang-orang yang sudah dan mau mengalami perubahan dalam hidupnya. Yaitu dari orang yang tidak benar, tidak beres hidupnya, menjadi orang yang benar dan mau hidup beres di hadapan Tuhan dan manusia. Kenapa demikian? Ya, karena janji ini hanya diberikan menurut firman Tuhan kepada orang yang benar. Mana ayatnya? Ayat yang ke-6. Ia Tuhan Allah akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Berarti kalau Anda dan saya belum benar, belum menjadi orang yang benar, dia tidak bisa memunculkan kebenaran kita karena kita nggak benar.
Kalau kita sudah mau bertobat dan menjadi orang yang benar, maka ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kenapa seperti terang? Karena Anda yang sudah hidup benar memiliki buah terang. Efesus 4 ayat yang ke-9. Buah terang adalah pertama, kebaikan, kedua, keadilan, ketiga, kebenaran. Nah, kalau saya sudah menjadi orang benar, maka ia yang akan memunculkan kebenaran Anda dan saya seperti terang, dan kakimu seperti, dan hakmu, maaf, dan hakmu. Jadi orang benar ini mempunyai hak seperti siapa? Permisi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Orang benar, ingat, jangan sampai seperti apa? Ayat yang selanjutnya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan kita marah kepada mereka yang melakukan kejahatan, yang suka menipu. Lalu yang harus kita lakukan adalah ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Permisi tanya, apa ada di antara Anda yang suka marah-marah? Halo? Halo? Apa ada di antara Anda yang suka marah-marah? Kalau Anda, juga saya masih suka marah-marah, berarti Anda itu belum dan bukan orang benar. Amin, saudaraku. Jadi orang yang benar tidak suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah itu tensinya pasti tinggi. Habis marah-marah, tensinya naik. Kalau tensinya sudah naik, bisa menjadi apa? Penyakit stroke. Kalau sudah stroke, stres. Kalau sudah stres, berkepanjangan, ada kelanjutannya. Masuk peti mati. Jadi kalau Anda belum mau masuk peti mati, jangan suka marah-marah. Serahkan marahmu kepada Tuhan. Begitu ya, saudaraku ya. Nah, ini saya bisa melihat putra-putri STT SOE ada di aula ini. Lumayan banyak ini yang ikut Zoom pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji Tuhan. Berhenti. Kalau Anda dan saya mempunyai kecenderungan, mempunyai kelemahan untuk marah-marah, berhenti. Karena apa? Karena Anda dan saya orang benar, tidak suka marah-marah. Tetapi orang benar sifatnya adalah ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Wow, orang yang benar itu orang yang rendah hati. Akan mewarisi bumi dan negeri. Artinya bisa hidup di dunia ini dengan baik dan nyaman. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini adalah janji Tuhan kepada orang benar. Orang benar senantiasa bergembira. Hatinya penuh riang gembira. Kenapa? Karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, janji Tuhan kepada orang yang benar itu adalah
ditetapkan langkah-langkah hidupnya. Sekali lagi, saya ulangi. Orang yang benar, langkah-langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Diatur. Kenapa? Karena orang yang benar itu adalah pengasih dan pemurah. Jadi orang yang benar itu penuh kasih sayang, pemurah, tidak pelit. Maaf, bagi yang masih punya sifat pelit, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menetapkan langkah-langkah hidup Anda dan saya. Ayat ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Wow. Senang loh Bapak Ibu. Kalau hidup kita ini ditetapkan, diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita ini orang yang berkenan pada Tuhan, ada janji Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sama seperti Rasul Paulus tenggelam, jatuh ke dalam air, ditopang. Puji Tuhan. Dan janji Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan sebagai orang benar adalah ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, kata Raja Nabi Daud. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar, orang yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan, ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalau Anda mau keturunan Anda, anak cucu Anda tidak menjadi pengemis yang minta-minta roti, Anda dan saya harus punya tekad malam ini untuk menjadi orang yang benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tiap hari orang benar menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya mau cerita. Ibu saya, karena istri seorang pendeta, honorariumnya terbatas. Tapi hatinya pemurah. Dia selalu masak cukup banyak. Supaya kalau ada tamu datang, bisa diajak makan. Saya teringat di STT SOE, pernah terjadi kekurangan makan. Tapi sejak saat itu, tidak pernah lagi terjadi kekurangan makan. Betul ya, adik-adik? Anda sudah makan belum? Halo? Kalian yang ikut Zoom ini sudah makan belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Yang dijawab bukan tetapi Ibu Yanti. Adik-adik sudah makan belum? Sudah. Puji Tuhan. Makannya satu sendok atau satu piring full. Waduh, itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Itu artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Terakhir,
Orang yang seperti apa yang hidupnya berkenan pada Tuhan? Karena itu ada kaitannya dengan rapture, saudaraku. Oh iya, ini satu, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang benar, yang hatinya penuh dengan belas kasihan dan murah hati, suka menolong orang lain, tidak egois, mempunyai sifat dan sikap. Nomor satu, takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan, kata Amsal Sulaiman, Raja dan Nabi Sulaiman, Amsal 13 ayat yang ke-8. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang satu, membenci kejahatan. Kedua, membenci kesombongan. Ketiga, membenci kecongkakan. Keempat, membenci tingkah laku yang jahat. Dan kelima, membenci mulut penuh tipu muslihat. Nah, kenapa? Mulut ini harus dijaga, hati harus dijaga. Karena Tuhan akan memakai Anda dan saya sebagai orang benar untuk membenarkan orang-orang yang tidak benar. Jadi kalau Anda dan saya, terutama mulut ini, tidak benar, tidak baik, Anda dan saya tidak pasti tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi orang lain, untuk membenarkan orang lain. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mewujudkan kebenaran. Bukan cuma ngomong, tapi diwujudkan, dilakukan, dinyatakan, direalisir dalam kehidupannya. Itu ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-35. Kembali pada cerita sosok figur yang namanya Petrus. Apa yang terjadi dengan yang namanya Petrus yang adalah orang yang sok suka menonjolkan diri, orang yang sok rasanya berani, tapi diingatkan oleh Tuhan. Karena dia pernah berkata, Tuhan, aku rela mati dan masuk penjara bagimu. Tapi Tuhan mengatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku, Yesus Tuhan, 3 kali. Dan itu ada dicatat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Markus 14 ayat ke-71 sampai 72. Setelah Petrus bertobat, sungguh-sungguh dia bertobat, dan itu bisa dibaca di dalam tulisannya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 12. Lalu ayat yang ke-13. Petrus mengalami apa? Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Anda bisa lihat nanti di Alkitab. Lahir baru. Penting. Sifat yang lama yang bimbang ragu-ragu lahir kembali oleh Roh Kudus. Dirubah oleh Tuhan Roh Kudus menjadi orang yang berani, orang yang iman mantap, tidak ragu-ragu lagi. Dan itu terjadi dalam dirinya Rasul Paulus, di dalam Rasul Petrus sendiri. Itu dinyatakan
di dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 36. Dialah yang menyatakan ketika dia khotbah, dicatat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 4. Sekali dia bertobat, mantan orang yang bimbang dan ragu, yang mengkhianati Kristus, menyangkal Kristus, dirubah oleh Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, menjadi orang yang berani ketika dia berkhotbah. Satu kali berkhotbah, 5.000 laki-laki bertobat. Haleluya. Hanya laki-laki 5.000, belum yang wanita, belum yang anak-anak. Dahsyat. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tadi catat di dalam Kisah Rasul. Dia bersama dengan Rasul Paulus setelah itu. Rasul Paulus bertobat dan kembali menginjil bersama-sama dengan Petrus. Bayangannya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka lewat, orang-orang sakit pada berkelimpangan di pinggir jalan, kanan kiri, pada sembuh. Dahsyat. Inilah yang terjadi. Inilah yang Tuhan bilang, hai kamu yang kurang percaya, bangkit. Rasul Paulus mengalami kebangkitan di dalam hidupnya. Dia tulis di dalam 1 Petrus 1. Mengalami apa? Bangkit dari kematian. Petrus yang lama mati, Petrus yang baru hidup. Dahsyat, Bapak Ibu. Rindukah Anda untuk mengalami kedahsyatan ini? Ini yang namanya hikmat dari Tuhan. Dan dialah justru yang dipakai oleh Tuhan. Orang yang mantan pengkhianat, yang mengkhianati Kristus, untuk mengingatkan kita semua tentang akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus datang, Dia ingatkan Anda dan kita supaya Anda dan saya menjadi apa? Imam-imamnya Tuhan yang rajani. Kenapa? Terutama kaum pria harus menjadi imam-imamnya imamat bangsa yang kudus. Berarti keluarga-keluarga Kristiani yang siap untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali harus berubah. Bukan hanya sebagai anggota gereja yang biasa, beribadah biasa, tapi harus menjadi imam-imamnya Tuhan untuk memimpin umat, imamat, keluarganya sendiri, bangsa pilihan Tuhan yang kudus dan dikuduskan. Keluarga-keluarga Kristen harus dipimpin oleh para papa-papa, kaum suami yang bisa mengembalakan istri dan anak mantu, cucu cicitnya, mertuanya, saudara-saudaranya, untuk menjadi imamnya Tuhan yang kudus. Kenapa? Karena imamnya Tuhan yang kudus ini yang disebut priesthood, a priest, imamnya Tuhan yang kuduslah yang bisa ikut nantinya memerintah bersama dengan Kristus saat terdengar bunyi sangkakala, trompet dibunyikan oleh malaikat ketujuh. Dan Yesus datang, dan hanya orang-orang Kristen yang sudah melakukan tugasnya sebagai imamnya Tuhan
yang kudus, karena banyak imam-imamnya Tuhan zaman sekarang yang tidak kudus. Harus yang kudus, karena Tuhan kudus. Akan mengalami seperti yang Wahyu tulis. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Saya ulangi. Tetapi mereka, kaum percaya, kaum Kristiani, akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ini yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Klop dengan apa yang ditulis oleh Petrus yang mantan pengkhianat. Tapi yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang dia tulis di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9. Tetapi kamulah, saudara-saudaraku, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama seperti ibu yang mendoakan anaknya yang sudah divonis mati. Dengan dia berdoa menyatakan iman yang menjerit kepada Tuhan, minta tolong. Dan keluar dari lidah bibirnya, Tuhan Roh Kudus, tolong anakku. Dia hidup. Alat pacu jantung kembali berbunyi. Kembali nyawa anak yang sudah hilang. Sembuh, hidup kembali. Agar supaya Anda dan saya melihat video itu juga bisa mengalami hal yang sama. Mengalami perubahan di dalam hidup menjadi lahir baru. Orang yang baru memiliki iman yang mantap yang diperbarui oleh Tuhan. Ridukah saudara untuk mengalami ini? Amin. Dan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, malam hari ini ada